Malaikat Israel, sang malaikat pencabut nyawa, begitu merasa heran dalam setiap tugasnya. Ia sering menyaksikan berbagai macam tingkah laku manusia. Namun, kali ini ia merasa aneh melihat seseorang yang tampak begitu ceria dan tertawa. Mengapa aku melihat orang ini begitu gembira? Padahal aku sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya kapan saja. Mengapa ia masih merasa seolah dunia ini miliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Malaikat Israel yang kita kenal sebagai malaikat maut memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan setiap makhluk di dunia ini. Ia adalah salah satu dari 4 malaikat utama yang diutus oleh Allah bersama dengan malaikat Jibril, Mikael, dan Israfil. Dalam Islam, malaikat Israel tidak hanya dikenal sebagai malaikat maut, tetapi juga sebagai malaikat yang bertanggung jawab atas takdir kematian setiap makhluk hidup sesuai dengan perintah Allah. Malaikat Israel diciptakan dalam keadaan yang luar biasa, dengan bentuk fisik dan kekuatan yang tidak kalah dari malaikat Mikael yang bertugas membawa rezeki dan berkat bagi seluruh umat. Dikatakan bahwa malaikat Israel memiliki 4 wajah. 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 wajah di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Selain itu, ia memiliki sayap yang sangat besar, dan dikatakan bahwa bulu tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu yang begitu banyak seolah tiada terhitung. Tiap bulu-bulu tersebut memegang 1 juta wajah, 1 juta mata, dan 1 juta mulut, yang memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan tugas yang sangat penting. Malaikat Israel yang memiliki tugas sangat berat karena ia harus mencabut nyawa setiap makhluk di dunia sesuai dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti dapat menjangkau barat dan timur hanya dalam sekejap. Namun di balik tugas yang tampak begitu besar, malaikat Israel juga memiliki perasaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam maut dan memberikan kepada malaikat Israel, ia bertanya dengan rasa penasaran, "Ya Tuhanku, apa itu alam maut?" Allah pun memerintahkan seluruh malaikat untuk menyaksikan alam maut yang begitu dahsyat itu. Setelah mereka menyaksikannya, semua malaikat pun terjatuh pingsan selama 1000 tahun. Mereka tidak mampu mengatasi betapa besar dan dahsyatnya kekuatan alam maut yang diciptakan oleh Allah. Setelah 1000 tahun berlalu, para malaikat pun sadar dan kembali bertanya, "Apakah ada makhluk yang lebih besar dari ini ya Allah?" Allah pun menjawab dengan tegas, "Akulah yang menciptakan alam maut ini, dan akulah yang lebih agung daripadanya." Malaikat Israel yang awalnya merasa ragu, akhirnya diberikan kekuatan oleh Allah untuk memegang alam maut ini. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia pun berseru di langit, "Aku adalah alam maut. Tugasku adalah memisahkan orang-orang yang saling mencintai, memisahkan ibu dengan anak, memisahkan saudara dengan saudari. Aku datang untuk mencari kalian, meskipun kalian berlindung di tempat yang sangat kuat dan kokoh. Tiada makhluk yang bisa lari dari kepedihan yang dibawa oleh alam maut ini." Setiap kali malaikat Israel menjalankan tugasnya, ia tidak bekerja sendiri. Ia datang bersama 2 kelompok malaikat lainnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat datang dengan memberikan rahmat kepada orang-orang beriman, sementara malaikat azab datang untuk memberikan azab kepada mereka yang durhaka kepada Allah. Sebelum mencabut nyawa seseorang, malaikat Israel bekerja dengan malaikat lainnya yang bertugas untuk mengetahui waktu dan tempat kematian seseorang. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa malaikat Israel melihat wajah manusia di bumi sebanyak 70 kali sehari. Suatu ketika ia melihat seseorang yang sedang tertawa riang. Malaikat Israel pun terkejut dan berkata dalam hati, "Betapa herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja." Namun ia masih saja tertawa tanpa merasa cemas tentang takdir yang menanti. Malaikat Israel pun merasa bingung melihat betapa banyak manusia begitu lengah terhadap kenyataan bahwa kematian bisa datang kapan saja. Seorang sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah orang yang paling cerdas, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab dengan tegas, "Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian
dan yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk kematian tersebut. Itulah orang yang sungguhnya cerdas. Suatu hari Allah bertanya kepada malaikat Israel, "Apakah kamu pernah menangis saat mencabut nyawa anak cucu Adam?" Malaikat Israel pun menjawab, "Ya, aku pernah tertawa, menangis, bahkan terkejut." Allah bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat Israel pun menjawab, "Aku tertawa ketika seorang yang hendak meninggal berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu yang bagus, aku akan memakainya untuk setahun.' Namun belum sempat sepatu dipakai, aku sudah mencabut nyawanya." Allah pun bertanya lagi, "Apa yang membuatmu menangis?" Malaikat Israel pun menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil yang sedang melahirkan di padang gurun yang tandus. Aku menunggunya sampai bayinya lahir, dan setelah itu aku mencabut nyawanya sambil mendengar tangisan bayi tersebut." Lalu Allah bertanya lagi, "Apa yang membuatmu terkejut?" Malaikat Israel pun menjawab, "Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa seorang ulama yang besar. Setiap kali aku mendekati kamarnya, cahaya terang yang keluar dari kamar itu semakin menyilaukan mataku, seolah cahaya itu ingin mengusirku. Namun akhirnya aku mencabut nyawanya." Allah pun menjelaskan, "Sesungguhnya ulama itu adalah bayi dari wanita yang kau cabut nyawanya di gurun pasir. Akulah yang menjaganya." Setelah makhluk hidup dicabut nyawanya, hanya malaikat Israel yang tersisa. Allah pun memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Malaikat Israel pun pergi ke tempat yang berada di antara surga dan neraka. Ketika ia mencabut ruhnya, terdengar jeritan yang sangat dahsyat, sehingga jika ada makhluk yang mendengarnya, mereka akan hancur seketika. Malaikat Israel mengungkapkan penyesalannya, "Sekiranya aku tahu betapa sakitnya saat ruh dicabut, aku pasti akan mencabut nyawa orang-orang beriman dengan cara yang paling lembut." Akhirnya, setelah malaikat Israel wafat, hanya Allah yang maha kekal dan maha berkuasa yang tersisa di alam semesta ini. Begitulah takdir kehidupan yang tak dapat dihindari oleh siapapun. Semua yang hidup dipastikan akan mengalami kematian. Dalam kisah lainnya, ada seorang kaya yang sangat bangga dengan hartanya. Suatu hari, malaikat Israel datang dengan menyamar sebagai seorang miskin dan mengetuk pintu rumah orang kaya tersebut. Para pelayan rumah itu pun membentak malaikat yang menyamar tersebut, mengira ia hanyalah seorang pengemis. Namun, ketika orang kaya mendengar bahwa malaikat pencabut nyawa datang, ia pun terkejut dan merasa cemas. Tak lama setelah itu, orang kaya itu wafat dan keluarganya pun menangis dengan histeris. Mereka menawarkan harta mereka, berharap bisa menyelamatkan orang kaya tersebut. Namun ternyata harta itu tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Harta itu pun berkata kepada mereka, "Wahai keluarga orang kaya, aku telah membuat kalian tinggi derajatnya. Aku telah memberi kalian kedudukan yang setara dengan raja-raja. Namun, apakah kalian pernah memperhatikan orang-orang yang tidak memiliki harta seperti kalian? Bukankah kalian menggunakan aku untuk mendapatkan kekuasaan dan memperkaya diri? Tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu, karena hanya amal baik yang dapat menyelamatkan seseorang." Kisah ini mengajarkan kita bahwa harta tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita dari kematian. Yang lebih penting adalah persiapan kita dalam menghadapi kematian dan bekal amal baik yang kita persiapkan selama hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan murni ada di kita. Mohon dimaafkan apabila ada kisah ataupun cerita yang tidak berkenan. Sampai jumpa di cerita ataupun kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.